Teman-teman, hari ini kita mau fokus ngomongin kekurangan iPhone 14 Pro ya, yang cukup bikin emosi sebenarnya. Karena ini HP yang harganya sangat mahal teman-teman dan harusnya bisa lebih baik dari ini. Dan kekurangan pertama, lensa kamera utama iPhone 14 Pro series yang udah di-upgrade ya ke 48 megapiksel. Ini punya batasan yang sangat mengganggu teman-teman, yaitu jarak fokus minimalnya yang sekarang jadi lebih jauh. Dari yang sebelumnya nih 150 mm ya atau sekitar 15 cm, di lensa yang baru malah jadi 200 mm atau 20 cm dan ini mengganggu banget. Jadi sepanjang pakai iPhone teman-teman, sebelum-sebelumnya rekam video atau ambil foto pakai kamera utama dalam jarak dekat itu masih enak-enak aja. Kita masih bisa dapat fokus dengan shot yang cukup close up, ya kayak di smartphone pada umumnya lah. Tetapi sekarang di iPhone 14 Pro di jarak close up yang sama udah nggak bisa dapat fokusnya lagi teman-teman. Jadi dia kehilangan fokus dan langsung ngeblur, memaksa kita harus mundurin objeknya atau mundurin HP-nya ya sekitar 5 cm biar dapat fokusnya lagi. Padahal 20 cm ini jarak yang jauh teman-teman untuk fokus minimal sebuah smartphone. Nah, sebagai perbandingan teman-teman, gua tampilin jarak fokus di iPhone 11 Pro dan iPhone 14 Pro waktu dipakai buat rekam objek dalam jarak dekat. Kelihatan ya, di iPhone 11 Pro bisa tetap dapat fokus kamera utama dalam jarak yang dekat, sedangkan iPhone 14 Pro udah nggak bisa. Dia ngeblur dan kita harus mundurin lagi objeknya sampai sejauh ini teman-teman, biar kembali dapat fokus di lensa utama. Belum lagi kalau dibandingin sama rivalnya ya, ini perbandingan antara jarak fokus video yang direkam pakai kamera utama Samsung Galaxy S22 Plus versus iPhone 14 Pro teman-teman. Terlihat sangat jauh sekali ya beda jarak fokusnya. Di kamera utama Samsung Galaxy S22 Plus, objeknya masih bisa fokus di jarak yang sangat dekat, sedangkan di kamera utama iPhone 14 Pro, di jarak dekat, dia yang ngeblur, harus dimundurin lagi teman-teman. Nah, hasil fotonya ini juga sama lah ya, seperti yang teman-teman lihat di layar. Kalau ambil foto pakai kamera utama di iPhone 14 Pro ini, harus jauh gitu ya objeknya biar tetap dapat fokusnya. Kalau dideketin ya gini, ngeblur, fokusnya hilang. Nah, solusinya kalau mau rekam dengan hasil yang lebih close up tetapi kualitasnya tetap bagus ya, pakai kamera utama, ya pakai 2 kali zoom. Jadi objeknya tetap dijaga di jarak yang jauh teman-teman dan kita aktifkan manual 2 kali zoom. Ini tetap pakai kamera utama, hasilnya juga masih lebih bagus lah ya daripada rekaman video di macro mode yang pakai lensa ultra wide. Nah, kekurangan pertama ini membawa kita ke kekurangan yang kedua yang sebenarnya datang dari solusi yang diberikan oleh Apple itu sendiri teman-teman, yaitu auto switch ke macro mode. Nah, ini fitur yang sebenarnya udah ada di iPhone 13 Pro, tetapi karena jarak fokus lensanya itu masih dekat ya, maka fitur ini nggak terlalu mengganggu di iPhone 13 Pro, tetapi di iPhone 14 Pro yang jarak fokusnya lebih jauh, auto switch ke macro mode ini jadi lebih sering aktif dan jadinya lebih terasa cukup mengganggu teman-teman. Jadi karena batasan jarak fokus minimal ini merupakan batasan hardware, Apple mencoba memberi solusi ya secara software melalui fitur auto switch ke mode makro saat barang dideketin. Jadi lensanya itu bisa switch otomatis ke lensa ultra wide yang jarak minimal fokusnya memang deket banget teman-teman. Dan contohnya ya, ini waktu di mode foto, kalau objek masih jauh, ini masih pakai kamera utama teman-teman. Kelihatan ya dari backgroundnya yang masih bokeh, tetapi begitu dideketin, dia bakal switch otomatis ke mode makro yang pakai kamera ultra wide. Ya memang sih jarak fokusnya itu bisa langsung deket teman-teman dan kita bisa langsung dapat lagi fokusnya. Bahkan bisa kita deketin terus ya sampai ke foto makro dan ini bisa jadi solusi memang untuk kembali dapetin fokus ketika fokus dari kamera utama udah hilang. Tapi secara kualitas foto teman-teman, hasil jepretan fotonya nggak bisa ya sebagus hasil kamera utama. Apalagi kalau video, kita kehilangan efek bokehnya ya, karena aperture lensa ultra wide ini lebih kecil memang dibandingkan kamera utama. Terus hasil foto videonya juga lebih terlihat flat dan nggak ada depth-nya. Terus kehilangan detailnya juga karena memang resolusi sensornya dari kamera ultra wide ini kan lebih kecil ya. Belum lagi di kondisi low light, kamera ultra wide ini juga nggak begitu bagus hasilnya kalau dibandingin kamera utama. Dia lebih noise dan kurang tajam. Ini yang sering bikin emosi ya, karena seringkali kita juga lagi nggak pengen switch lensa nih, cuman pengen cari-cari fokus aja, dia switch-switch sendiri. Udah gitu kadang bikin pusing juga karena transisi switch-nya juga nggak semulus itu. Nah, solusinya kita bisa ke settings, aktifkan macro control ya, dan di preserve settings aktifkan juga macro controlnya.
Dengan begini tombol makro control itu muncul teman-teman, dan fitur auto switch bisa kita matiin kalau emang lagi nggak pengen ya. Lebih bebas lah mau pakai lensa yang mana. Minimal yang ngurangin pusing juga karena switch otomatis yang nggak diinginkan. Dan kekurangan kedua ini membawa kita ke kekurangan ketiga teman-teman. Kekurangan yang paling bikin emosi ya menurut gua, dimana di video mode macro switch-nya ini ya bisa dibilang sangat kacau dan nggak konsisten teman-teman. Dan ini membuat hasil rekaman videonya juga jadi kurang maksimal. Nah contohnya kayak gini, kalau kita mau rekam objek ya, kelihatan banget ya kalau objeknya agak jauh, ini masih pakai kamera utama. Jadi kelihatan dari bokehnya yang masih terlihat ya. Ini kamera utamanya. Tetapi kalau kita agak dekat, nah dia switch ke ultra wide, dia pakai macro mode teman-teman. Dan kelihatan banget kalau macro mode ini lensanya beda ya, dia bisa deket banget. Dan kalau misalnya kita lagi rekam pakai macro mode ini, terus kita jauhin, dia tetap pakai macro mode. Kita deketin, nah ini selalu pakai lensa ultra wide nih, sampai deket banget, sampai jauh, lensanya ultra wide. Dan kalau di deket gini terus kita zoom in zoom out, ini juga tetap pakai lensa ultra wide-nya. Ya, dan problemnya lensa ultra wide ini kualitasnya nggak sebagus kamera utama teman-teman. Nah kayak gitu, jadi dia selama di satu kali ya tetap ultra wide terus. Nah masalah ini muncul kalau misalnya kita zoom in ya di 2 kali kayak gini, terus kita jauhin kayak gini, terus kita mau switch ke 3 kali misalnya. Nah dia patah, lompat ke bawah, patahnya kasar lagi. Nah ini pakai yang utama lagi ya, ini utama tuh, utama. Tapi kadang kalau misalnya kita deketin dari yang 3 kali itu fokusnya kan masih bisa dapat tuh kayak gini, terus kita move ke 1 kali misalnya, dia lompat lagi pakai yang ultra wide. Terus contohnya lagi ya, kalau kita rekam ini di mode ultra, terus kita coba zoom 2 kali tuh, dia lompat ke bawah kan. Oke lah, terus sekarang kita benerin ya, kita benerin kayak gini. Terus kita deketin dikit, nah kita lihat barangnya ini pakai 3 kali zoom telefoto, terus kita misalnya pindah ke 2 kali, noh dia lompat lagi ke atas. Jadi nggak konsisten, lompat nggak lompat, switchnya itu kadang bikin pusing ya. Tuh lompat lagi ke bawah. Ya kayak gitulah ya. Jadi problemnya seperti itu. Terus ada problem lagi nih kalau misalkan kita udah pindah ke kamera utama, karena switch tadi ya lompat-lompat ke kamera utama. Nah ini kalau 1 kali zoom, dia nggak otomatis berubah ke macro mode lagi. Jadi dia kehilangan macro mode dan kita nggak bisa rekam dalam posisi dekat karena lensanya nggak bisa switch ya ke ultra wide. Dia baru bisa switch kalau misalnya kita switch kamera kayak gini ke 2 kali. No, dia switchnya tapi ke atas. Gitu ya. Dan kayak gitu sih teman-teman yang bikin emosi ya. Tuh, lompat-lompatnya tuh random banget itu loh. Nah, gitulah ya. Nggak tahu lagi jelasinnya kayak gimana, tetapi experience yang gue dapetin di sini cukup bikin emosi waktu rekam video sebenarnya. Dan itu sih teman-teman kekurangan yang paling bikin emosi di iPhone 14 Pro ya. Yang semoga aja di seri iPhone 15 Pro nanti udah nggak ada lah ya permasalahan-permasalahan kayak gini. Gue sih berharap kedepannya jarak fokus minimal kamera utama jangan terlalu jauh ya seperti di iPhone 14 Pro saat ini, dan minimal untuk workflow switch lensanya dan makro mode-nya itu diperbaiki teman-teman, biar pengguna iPhone 14 Pro ini tekanan darahnya nggak tinggi-tinggi amat gitu waktu rekam video, apalagi yang membutuhkan switch lensa dan membutuhkan dekat atau jauh objek. Tapi ya harus diakui selain beberapa kelemahan ini, ada banyak kelebihan juga dari iPhone 14 Pro yang bakal kita bahas lebih lengkap di video selanjutnya, dan ada juga beberapa kekurangan lain yang nggak terlalu bikin emosi kayak gini teman-teman. Jadi stay tune aja di Kepoin Tekno ya, dan subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan kalau videonya udah tayang. Kalau teman-teman ada pendapat atau pengalaman lain, boleh banget disampaikan di kolom komentar ya. Gua Febian dari Kepoin Tekno, pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok. Oh ya, dan ini merupakan opini ya, jadi opini kalian bisa berbeda, ya silakan aja, pengalaman kalian juga bisa berbeda. Ciao.